Begini suasana di Beijing. Ini baru keluar dari bandara dan mau menuju ke Liangshan. Banyak pertokoan di pinggir jalan dan semuanya tertata rapi. Jalanannya tampak bersih, gedung-gedung tinggi seperti di Jakarta aja ya. Ini kalau kita buka kaca itu nggak terasa bau asap kendaraan, itu nggak ada. Jadi memang bersih ya. Jalanannya lebar, semua teratur. Nah ini udah masuk ke BIT, ini kampusnya. Ini bagian depan yang itu gedung kantin. Itu di dalam sana masih ada unifnya. Tapi saya nggak keliling ke unif-unifnya karena jalanan di sini jauh-jauh semua. Nah rata-rata mereka naik sepeda atau sepeda listrik dan jalan kaki. Ini semua sepeda dan motor listrik yang disewakan. Kalau mau nyewa tinggal scan barcode aja. Lihat anak-anak di sini jadi nyaman mereka kuliah. Nah ini tempat penginapan saya yang menginap. Namanya Hotel Hana. Hotel Hana ini dekat dengan BIT atau Beijing Institute Teknologi, kira-kira 3 lampu merah. Dan di dekat Hotel Hana ini itu ada tempat makan maupun pasar. Jadi sangat mudah ya untuk kita mencari makan. Suasana di Beijing khususnya di Liangshan ini itu sangat tenang. Ini suasana malam, ini baru jam 7. Nah ini motor-motor atau sepeda yang disewakan. Semua sepedanya tersusun rapi dan warnanya sama. Dan di sini aman ya, kita jalan sendirian malam-malam itu aman. Ini sepeda yang disewa-sewa ini juga tersusun rapi, di sini juga aman. Nah ini keadaan pada siang hari. Sama seperti malam, keadaan tenang. Nah ini tempat scan barcode-nya. Tapi ada juga yang menempel di sepeda. Semua sepedanya tersusun rapi, itu abangnya lagi menyusun sepeda-sepeda yang untuk disewakan. Jadi kan kalau pakai sepeda itu dia berhenti di mana tinggal parkir aja. Nanti ada petugas yang mengambilnya. Jadi kalau bisa naik sepeda itu jarak di sini jauh-jauh, itu nggak usah takut, bisa sewa sepeda. Tapi kalau nggak bisa naik sepeda ya jalan kaki ya, atau naik titi. Nah itu harus punya aplikasi. Jadi kalau mau ke Cina, mau jalan sendiri tanpa tour guide, lebih baik ajak orang yang bisa bahasa Cina ya. Karena begitu tiba itu semua bahasa Cina, aplikasi semua bahasa Cina. Nah kalau nggak ngerti, nanti bingung sendiri. Dan aplikasi juga harus sudah download di Indonesia, seperti WeChat, Titi, Alipay, itu semua harus sudah tersedia. Begitu kita sampai itu semua harus bisa digunakan. Nah ini suasana kampus Beijing Institute Teknologi atau BIT. Suasananya tenang, nyaman, sangat baik untuk refleksi diri, menunjang anak-anak belajar. Suasananya dari hiruk pikuk kota. Nah itu ada petugasnya, di setiap titik itu ada CCTV. Nah ini wamil khusus untuk orang lokal, jadi orang Cina asli. Mereka tahun pertama itu wamil dulu. Nah itu gedung domnya. Jadi jalanan di sini sangat luas, harus siapkan kaki. Kalau bisa sepeda enak, tinggal naik sepeda aja. Nah ini penerimaan mahasiswa baru, kakak-kakak tingkat menyambut mereka. Nah jadi mereka dibimbing dulu, misalnya ada pertanyaan apa, nanti diajak atur unif. Nah ini supermarket atau minimarket yang ada di bawah dom. Jadi mama-mama nggak usah takut anaknya kelaparan, karena semua lengkap di minimarket ini, makanan semua ada. Tuh lihat ya, kebutuhan untuk cuci juga ada. Nah itu tempat pesan makan, juga ada. Jadi kalau malam-malam anak kelaparan tinggal turun aja ke sini pesan makan. Nah tapi mereka kalau lagi kuliah mereka makannya di unifnya
ada khusus ininya, kantinnya, itu harganya lebih murah. Jadi menu makanannya banyak, bervariasi setiap hari. Dan kalau menurut saya ya, saya makan di sini itu saya nggak ada masalah ya, rasanya pas aja, nggak ada kata orang keasinan itu keasinan, tawar itu nggak ada. Kalau saya sih pas, semua makanan yang saya makan itu pas rasanya. Nah ini di dom ada liftnya juga. Jadi kalau anak-anak mau kuliah ke Cina, ikuti aja persyaratannya, cari tahu di webnya. Jadi kalau mau mandiri itu bisa, tapi kalau mau lewat lembaga itu juga bisa. Kuncinya berani aja dan mau bertanya. Nah pasti bisa dapetin beasiswanya maupun mengikuti perkuliahan di sana. Tentu saja harus dipersiapkan bahasa Mandarinnya, HSK-nya. Nah itu harus dipersiapkan. Dan jangan takut nggak mandiri, jauh dari orang tua. Jangan takut, karena sesama teman itu bisa saling membantu dan lingkungan akan membentuk kamu menjadi mandiri. Bila ada adik-adik atau anak ibu bapak atau keponakan yang mau kuliah ke Cina dan masih bingung cara memulainya, boleh kirim pesan ke channel YouTube saya. Saya usahakan secepatnya saya jawab. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Bila dirasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan bagikan channel YouTube ini sehingga semakin banyak orang yang tahu dan termotivasi ingin kuliah ke Cina. Dan orang tua juga nggak perlu khawatir dengan makannya, keamanannya, bagaimana dia kuliah. Kalau mereka sakit juga ada klinik di universitasnya. Dan kalau dirasa parah maka disarankan untuk ke rumah sakit. Dan semua di cover asuransi. Asal penyakitnya sesuai dengan prosedur yang dijanjikan oleh asuransi. Terima kasih sudah menonton video YouTube saya. Semoga bermanfaat.